Nah, caranya bagaimana supaya nanti ketika Anda tetap dipertahankan di perusahaan, ketika Anda bahkan ketika Anda keluar perusahaan pun sayang bahkan menetes air mata, "Ah, jangan keluar dong, bantu kami dong, bahkan seperti itu perusahaan ngemis-ngemis ke Anda untuk Anda tetap bertahan di perusahaan itu. Bahkan perhatikan baik-baik, Anda bisa naik gaji selama 1 tahun. Perhatikan baik-baik, minimal 3 kali naik gaji. Mau ya? Dengarkan caranya supaya Anda bekerja dengan baik. Dengarkan ini. Yang pertama, miliki nilai tambah. Miliki apa? Enggak kedengaran. Miliki apa? Kurang kencang. Miliki apa? Yang teriak keras. Nilai apa? Good. Perhatikan baik-baik. Nilai tambah. Dengarkan. Nilai tambah itu apa? Perhatikan baik-baik. Jika Anda nanti, perhatikan baik-baik, Anda bekerja di perusahaan, nilai tambah itu apa? Apa bedanya Anda dengan teman-teman Anda yang lain? Dengarkan itu. Apa bedanya Anda, target Anda dengan teman-teman Anda yang lain? Dengarkan ya. Nah, kalau misalkan Anda harusnya masuk jam 8, setengah 8 Anda sudah ada di kantor dong, itu nilai tambah. Paham ya? Harusnya Anda itu, tugas Anda, tanggal 27 Anda harus kumpulkan. Misalkan nih, tanggal 25 Anda sudah kumpulkan, itu nilai tambah. Harusnya target Anda, misalkan dari orang penjualan misalkan, target Anda sehari menjual 10 unit, Anda, Pak, saya sanggup sehari menjual 20 unit, itu nilai tambah. Paham ya? Nilai tambah. Seharusnya ketika waktu zuhur itu Anda sholat, misalkan teman-teman prakrin yang lain pada nggak sholat, Anda sholat, itu nilai tambah. Karena perhatikan baik, penilaian tertinggi bukan atasan Anda, penilaian tertinggi bukan teman-teman Anda, tapi penilaian tertinggi adalah dari Yang Maha Kuasa. Betul? Berapa besar Anda berproses, hasilnya nanti akan Anda raih. Percaya itu. Oke ya. Nilai tambah. Apa bedanya Anda dengan teman-teman Anda yang lain? Karena prakrin Anda bukan hanya teman-teman Anda di sekolah Anda, tapi dengan teman-teman Anda juga di sekolah lain. Nah, Anda harus punya nilai tambah. Apa sih bedanya? Paham ya? Sampai sini paham? Nilai tambah. Perhatikan. Yang kedua, karena waktunya saya singkat 10 menit lagi, tolong dengarkan baik-baik. Yang kedua adalah dikenal banyak orang. Dikenal apa? Dikenal banyak orang. Contoh misalkan gini, perhatikan baik-baik. Kalau nanti Anda prakrin di perusahaan, Anda kerja di perusahaan, kenali banyak orang. Pertama kali Anda ketemu orang siapa? Pasti satpam dong, betul? Iya, saya tanya, perhatikan baik-baik. Apakah satpam dulu yang nanya Anda atau Anda dulu yang nanya satpam? Anda dulu yang nanya satpam. Perkenalkan, Pak, saya Rafli, Pak, dari SMK Sumbangsi. Mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan saya akan bekerja dengan baik di tempat perusahaan Bapak. Gitu. Tolong Pak, saya bimbing dengan baik. Meskipun dengan satpam nggak apa-apa. Karena satpam lebih tahu kondisi perusahaan itu daripada Anda. Paham ya? Oke, saya senang ketemu Bapak hari ini, apalagi ketemu Bapak setiap hari. Wah, itu Anda akan dikenang selamanya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, nilai tambah. Yang kedua, dikenal banyak orang. Terus yang kedua, Anda ketemu siapa? Oke, good. Ini yang tadi jawab siapa? Resepsionis. Yang jawab siapa tadi? Oke, Rafi. Resepsionis. Nah, yang resepsionis, perhatikan baik. Yang pertama nanya Anda atau resepsionis harusnya? Anda. Bagus itu. Dengan Bu Andi, dengan Bu Ani ya. Saya Rapi, Bu. Perhatikan ya. Saya senang ketemu Ibu hari ini, apalagi ketemu Ibu setiap hari. Itu akan terbayang selamanya dengan Bu Ani. Paham ya? Tolong bimbing saya, Bu, selama 3 bulan ke depan saya akan bekerja di perusahaan ini. Paham? Ingat ya, bukan Bu saya akan belajar. No. Tapi Anda katakan, Bu, saya akan bekerja di perusahaan. Paham? Oke, good. Perhatikan. Tolong, Bu, bimbing saya dengan baik. Good. Yang ketiga, ketemu siapa? Siapa namanya? Oke, HRD. Karena pasti nanti Anda ditanya mau ketemu siapa? Raffi misalkan gitu ya. Pasti Anda jawab mau ketemu HRD. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ketemu HRD.
Jangan jadikan HRD Anda itu atasan Anda atau bos Anda. No, tapi jadikan mindset Anda di kepala Anda, HRD itu adalah partner kerja Anda nanti. Paham? Paham ya? Oke, perhatikan baik-baik. Ketika ada salaman dengan HRD, nggak usah cium tangan karena nggak berlaku di perusahaan. Jabat yang keras, Pak, saya senang ketemu Bapak hari ini. Apalagi ketemu Bapak setiap hari. Perkenalkan Pak, saya Raffi. Mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan saya akan bekerja dengan baik di perusahaan ini. Tolong bimbing saya ya Pak. Jos? Oke, kurang keras Jos. Sip? Mantap? Oke. Ya, perhatikan baik-baik. Pertama, nilai tambah. Yang kedua, dikenal banyak orang. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Berperilaku menyenangkan. Tolong ulangi. Gak kedengaran. Tolong ulangi. Good. Berperilaku menyenangkan. Apakah susah? No. Sangat mudah kalau Anda praktekkan dengan baik. Contoh sederhana saja, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat orang senyum, Anda bahagia? Itu kuncinya. Jadi pasang senyuman Anda setiap ketemu orang, siapapun orangnya, anything, anywhere, pokoknya dimanapun, kapanpun Anda ketemu orang, pasang senyum dengan baik. Bagaimana cara masang senyum dengan baik? Perhatikan baik-baik. Cukup sederhana. Ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Oke, sifat tes ya. Rapi, siap Rapi? Coba senyum Rapi. Tolong munculkan mukanya. Oke, Deva coba senyum Deva. Oke. Itu mah nutup mulut ya. Tapi padahal saya senyum, tapi nggak kelihatan senyumnya. Perhatikan, ibadah yang paling mudah adalah senyum, betul? Tapi senyumnya kita ikhlas. Meskipun orang yang pernah kita kita pernah disakiti orang lain, kita tetap senyum, nggak apa-apa, karena senyum itu ibadah. Oke, perhatikan. Pak, teman saya, klien saya atau tempat saya bekerja orang-orangnya nggak pernah senyum, nggak masalah, senyum terus. Saya pernah, perhatikan baik-baik, pernah dibenci sama hampir 80% di perusahaan. Kenapa? Karena 1 tahun saya naik gaji selama 3 kali, bayangkan. Dan tidak lama setahun saya naik level itu dari staff biasa jadi manajer, bayangkan itu. Orang-orang saingan saya bencinya bukan main, tapi buat saya bukan saingan. Semua orang di perusahaan adalah partnership, jadi teman kerja. Gak masalah orang benci, no, perhatikan, jangan fokus kebencian. Ya, ingat kata-kata tadi, yang penting bahagia. Kalau kita benci, pasti kebahagiaannya tidak ada. Jadi perhatikan baik-baik. Kita hilangkan kebencian, karena kebencian itu tidak ada gunanya. Yang ada akan berakhir malu dan iya, itu dia, perhatikan ya. Penyesalan dan malu itu akhir dari kebencian sama orang. Perhatikan ya. Bahagialah. Good. Yang pertama tadi nilai tambah, yang kedua kerja tidak hitung-hitungan. No. Yang pertama nilai tambah, yang kedua dikenal banyak orang, yang ketiga berperilaku menyenangkan. Perhatikan baik-baik. Yang keempat, dengan kamu. Kerjalah tidak hitung-hitungan. Kerja tidak. Coba tolong ulangi. Kerja tidak hitung-hitungan. Contoh sederhana, perhatikan baik-baik. Kalau agama kita, agama muslim ya, kerja ikhlas lah, itu dia. Oke, tapi kita sederhanakan, kerja tidak hitung-hitungan. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau misalkan nanti Anda di tempat kerja, meskipun Anda sebagai desainer, tapi Anda punya atasan, Anda suruh fotokopi, mau ya? Atau sekedar buat kopi, mau? Oke, good. Sederhana. Niatkan saja membantu atasan. Itu jadi ibadah. Karena penilaian Anda juga bukan hanya sekedar kerjaan Anda, tapi loyalitas Anda di perusahaan itu. Ingat ya, kerja tidak hitung-hitungan. Paham? Oke, kalau misalkan nanti ketika ketemu HRD nanya Anda, mau digaji berapa Anda kerja di perusahaan ini? Anda jawab apa?
Nah, ceritanya Anda belum punya pengalaman kerja nih, perhatikan baik-baik. Perusahaan nanya Anda, atau Anda mau prakrin lah, misalkan ya, Anda prakrin, Anda datang ke suatu perusahaan, misalkan nih, Anda ditanya sama HRD, mau digaji berapa Anda kerja di perusahaan ini? Anda jawab apa? Oh, good. Perhatikan baik-baik. Jawaban yang tepat ini dengarkan. Perhatikan ya. Pak, saya dari rumah naik motor. Setiap hari saya isi bensin minimal 20.000 Pak untuk ke perusahaan ini. Dengarkan ya. Dan makan setiap hari itu setidaknya saya 20.000 Pak, sama ngopi misalkan. Jika Bapak mau ganti transport dan makan saya akan terima dengan baik. Paham itu? Good ya. Karena apa? Karena Anda belum punya pengalaman. Ingat, Anda harus hati-hati menjawabnya. Kecuali Anda sudah punya pengalaman. Pak, perhatikan baik-baik ya. Anda sudah lulus sekolah. Misalkan Anda sudah punya pengalaman. Anda sudah punya pengalaman prakrin ya, kerja di perusahaan Jaya Kesusahan Indonesia. Anda ngelamar kerja di perusahaan lain. Misalkan, Pak, saya sudah punya pengalaman kerja selama 3 bulan Pak. Jika Bapak mau gaji saya, jika saya kerja dengan baik, Bapak layak untuk menggaji baik. Paham ya? Paham ya deh ya? Itu jawabannya, itu yang tepat. Jangan sampai kalau karena mentok nih jawabannya, saya bolehkah saya bilang, Pak, saya tolong gaji UMR aja. Ayo, boleh atau boleh? Perhatikan baik-baik ya, dengarkan. Makanya Anda tolong Anda kunjungi suatu perusahaan. Makanya profil perusahaan itu Anda harus tahu apakah perusahaan besar atau baru berdiri. Anda harus tahu juga di situ. Kalau perusahaan besar, boleh juga Anda bilang, Pak, sebelumnya saya pernah kerja di perusahaan PT Jaya Kesusahan Indonesia. Saya pernah jangan prakrin, Anda bilang saya pernah kerja 3 bulan Pak, gitu ya. Nah, Anda kalau misalkan Bapak, jika Bapak mau lebihkan dari jika Bapak mau lebihkan dari UMR, saya akan terima dengan baik. Jos? Gitu ya. Nah, itu Anda sebetulnya belum punya bargaining position. Tapi kalau Anda sudah punya bargaining position atau Anda punya bargaining power, contoh, misalkan Kara dulu pernah kerja di perusahaan PT Indosakti, Anda buat Rakindo, gak lama selama setahun, tapi tidak lama kemudian saya direkrut oleh suatu perusahaan lagi. Nah, berarti kan Kara punya bargaining position. Ketika ditanya sama HRD, saya jawabnya enak, Pak, saya kan masih kerja di perusahaan ini. Gaji saya sebulan waktu itu kurang lebih 3 juta. Dulu. Perhatikan baik-baik. Jika Bapak mau lebihkan gaji saya 20% dari itu, saya siap gabung dengan perusahaan Bapak. Jelas? Jelas ya, itu kalau Anda sudah punya bargaining position. Tidak akan bahas itu lama-lama, jauh-jauh karena bukan waktunya ya, nantilah ke depan. Perhatikan. Yang pertama tadi apa? Nilai tambah. Yang kedua, dikenal banyak orang. Yang ketiga, berperilaku menyenangkan. Yang keempat, kerja tidak hitungan.